demi duit aku rela cowok kesayangan aku masuk penjara? Nggak mau ah. Hello, realistis lagi dong nak. Kita itu ya lagi butuh uang yang banyak untuk bayar kontrakan. Waktunya itu sebulan itu nggak lama loh, sebentar loh nak. Ya udah deh, Ya tapi nggak gitu caranya dong Ma. Kalau misalnya Boy itu di penjara, dia makin benci sama aku. Enggak, dia nggak akan benci sama kamu. Nanti kita pikirin caranya untuk bisa mengeluarkan Boy dari penjara kalau itu terjadi. Enggak, pokoknya aku nggak mau. Gue gak boleh sedih begini terus. Gue harus positive thinking. Come on boy. Bisa aja sekarang Reva emang lagi pengen sendiri. Atau jangan-jangan dia lagi main di rumah Raya. Boy? Halo Boy? Halo Raya, gue ganggu gak? Sekarang lu lagi di mana? Lagi sama Reva gak? Gue di rumah. Reva gak lagi sama gue, Boy. Gue juga udah lama gak ketemu sama dia. Loh, lu bukan sekelas sama dia, Ray? Iya, gue beberapa hari ini absen. Soalnya nyokap sama bokap gue tuh lagi di rumah. Jadi mereka mau gue stay gitu. Gini, tapi kalian tetap keep in touch kan? Maksud gue chattingan atau teleponan kan? Dia ada ngabarin gak mau pergi kemana gitu sama lu? Tapi aneh juga sih. Tadi tuh Kadean nelpon gue juga. Dia kayak panik dengerin Reva juga. Asli, ini gue penasaran sih. Ini beneran Reva ngilang? Gue juga gak tahu, Ray. Awalnya gue emang sama dia bareng-bareng. Terus kita harus kepisah. Karena dia naik mobil, gue naik motor. Tapi tujuan kita sama, kita pengen ke panti asuhan Tiara Hati. Tapi di jalan gue kena kecelakaan. Gue harus ke rumah sakit dulu. Dan Reva jalan duluan ke panti. Begitu gue selesai dari rumah sakit, gue nyusul ke panti. Tapi dia gak ada di sana. Bahkan dia emang gak pernah sampai ke panti. Gue udah tanya sama ibu panti soalnya. Ya ampun, aduh feeling gue jadi gak enak nih Boy. Gak biasanya Reva kayak gini soalnya. Tadi tuh gue juga nelpon HP-nya dia, tapi gak aktif nomornya. Sama Ray, gue juga berulang kali telepon dia tapi gak aktif. Bahkan gue sampai minta tolong sama anak-anak warrior. Mereka udah nyebar buat nyari Reva. Tapi gak ketemu juga Ray. Gue panik, gue khawatir, gue gak tahu Reva ada di mana. Gue berharap dapat petunjuk dari lu, tapi ternyata enggak juga. Please Ray, kalau lo ada informasi soal Reva kasih tau gue ya. Iya pasti, lo juga gitu ya? Pasti. Makasih ya Ray. Asli, gue takut Reva kenapa-napa. Semoga aja dia baik-baik aja. Val, lu kemana sih? Mama. Aduh, apa sih sayang? Yang kayak begini-begini nih bikin wrinkle Mama Hilda jadi bertambah. Kaget tahu, kenapa nak? Ma, I have good news for us. What? Jadi barusan aku dikasih tahu kalau cewek PHO itu hilang. Keluarganya nggak bisa hubungin dia. Hah? Serius kamu? Serius mah, 2 rius bahkan. Tadi barusan Dean telepon dan keluarganya bilang kalau Reva sampai sekarang belum pulang dan nggak bisa dihubungin. Bagus dong, kalau gitu nggak akan ada lagi yang bisa mengganggu hubungan bola alias boy Sila. Itu betul sekali. Tapi Mam, Apa? tadi ya si Dean sama papanya Reva tuh minta tolong aku. Katanya aku disuruh jadi saksi dan bilang kalau Reva itu pergi sama Boy. Ya udah, tinggal jadi saksi aja. Oke kok, tinggal kamu minta bayaran gede, selesai. Mama kok jadi soal uang sih? Harus realistis dong sayang. Masalahnya memberikan kesaksian itu nggak gampang loh nak. Kamu harus dengan baik dan benar. Karena kalau salah-salah sedikit, kamu tuh bisa masuk penjara. Nggak mau. Pokoknya aku nggak mau jadi saksi. Kenapa sih? Baru digituin aja udah ciut nyalinya. Kenapa harus takut sih? Kamu itu kan nggak berbohong. Memberikan kesaksian benar, alright? Ya iya sih Ma, tapi kalau misalnya nanti aku omong ke polisi soal Boy dan Reva, terus polisi curiga sama Boy gimana? Bener juga ya. Kalau sampai perempuan yang namanya Reva itu ketemu, Boy bisa masuk penjara dong. Nggak mau Ma. Masa demi duit aku rela cowok kesayangan aku masuk penjara? Nggak mau ah.
Hello. Realistis lagi dong, Nak. Kita itu ya lagi butuh uang yang banyak untuk bayar kontrakan. Waktunya itu sebulan itu nggak lama loh, sebentar loh, Nak. Ya udah deh. Ya tapi nggak gitu caranya dong, Ma. Kalau misalnya Boy itu di penjara, dia makin benci sama aku. Enggak, dia nggak akan benci sama kamu. Nanti kita pikirin caranya untuk bisa mengeluarkan Boy dari penjara kalau itu terjadi. Enggak, pokoknya aku nggak mau. Terus mesti gimana dong? Ya Mama cari cara kek. Kan Mama juga bilang kalau Mama deket sama Crazy Rich level Sultan yang lainnya. Ya Mama tinggal pinjam uang aja sama dia. Ini Mama aja baru PDKT, nggak gitu juga caranya kale. Yang ada nanti PDKT-nya Mama itu bisa kabur. Ilfil dia sama Mama dong. Aduh Ma, pokoknya aku nggak mau. Aku nggak mau jadi saksi dan aku nggak mau Boy di penjara. Terserah Mama mau cari cara gimana buat bayar kontrakan, tapi aku nggak mau tahu. You have to care of course with me. Hello. Aduh, Sila. Susah banget ya punya anak manjanya luar biasa. Nggak mau tinggal di tempat kecil tapi mesti mamanya juga yang mikirin. Aduh, dia kalau nggak mau jadi saksi. Kalau Sila nggak mau jadi saksi, ya udah. Nggak apa-apa, nanti Mama Hilda yang akan jadi saksi. Toh di situ juga kan di kafe itu, aku lihat juga kok Boy sama Reva ada di situ. Pak, udah sekarang Papa istirahat aja. Papa tenang. Aku nggak bakal ngebiarin sesuatu terjadi sama Reva, Pak. Kak, gimana Papa bisa istirahat? Kalau Papa belum tahu, Reva baik-baik aja. Ya aku tahu, Pak. Tapi kalau Papa kayak gini, nanti Papa sakit. Kalau Papa sakit, kita nyari Reva gimana? Ya udah, kamu juga istirahat ya. Iya, Pak. Gue akan bikin perhitungan sama Boy. Berani-beraninya dibawa adik gue. Jaya. Ada apa Mas Dian? Kunci mobil bokap mana? Mau kemana Mas? Emangnya mobil Mas Dian kenapa? Udah gak usah banyak tanya. Mobil gue belum mau panasin, kelamaan gue buru-buru. Terus kalau Bapak nanya, saya harus bilang apa Mas? Dia gak bakal nanya, dia lagi istirahat. Tapi nanti kalau Bapak bangun, Bapak pasti heran. Mas Dian gak ada, bawa mobil Bapak lagi. Ya lu bilang aja gue tidur, apa bohong dikit bisa kan? Tapi itu kan bohong Mas. Nanti kalau saya ketahuan, Pak Benny bisa marah sama saya. Ya lu alasan apa kek? Pinter-pinter dikit lah. Udah sini gue buru-buru. Ya udah deh, tapi beneran jangan lama ya Mas. Iya. Tapi sumpah ya, ini bener-bener aneh loh. Gak ada satupun dari kita yang tahu Reva di mana. Tunggu. Apa mungkin ini semua olahnya anak geng serigala? Ya udah pastilah. Siapa lagi? Anak geng serigala, 1 hari aja gak cari masalah. Gak bakal tentram hidupnya. Asal lo tahu ya, tadi gua ngeliat anak geng serigala sendirian. Dia nendang motor Boy. Motor Boy sampai jatuh. Untung yang bawa motor Boy si Bang Budi. Akhirnya gua kejar tuh anak. Tapi yang gue heran dia cuma sendirian. Biasanya kan lo tahu mereka selalu rame-rame. Ya terus apa hubungannya sama penculikannya Reva, Combro? Lu pikir baik-baik. Bisa aja kan ini buat pengalihan. Boy diikutin sama 1 anggota serigala. Jadi yang lain bebas. Buat ngikutin Reva atau culik Reva. Lu jangan bahas masalah penculikan dong, Yan. Kan gue jadi ngeri. Mana mungkin geng serigala senekat itu. Mana yang diculik Reva lagi. Lu lupa sama kasus Mia. Lu semua ingat Mia, adanya Kibo. Dia pernah diculik dan ngancem Kibo untuk gabung sama anak anggota serigala. Apa ini nggak sama kejadiannya sama Reva? Terus kalau udah begini, kita mau diem aja? Gue yakin mereka emang cari titik lemah kita di mana.
Gue tahu ya, lo masih marah soal itu kan? Tapi asal lo tahu ya, itu semua bukan perintah gue. Bukan perintah lo. Terus perintah siapa? Anak buah lo. Hebat juga ya. Anak buah lo bisa bergerak tanpa arahan dari leadernya. Yan. Udahlah. Gak usah lu bahas yang udah lewat. Kita itu di sini mau ngomongin soal Reva. Kenapa lu jadi ngungkit-ngungkit Mondi yang dulu? Lu lihat, sekarang dia anak warrior. Mondi yang warrior dan Mondi yang serigala itu beda. Makanya kita terima dia di sini. Ya habis gimana, Misro? Gue emosi. Dan gue masih gak yakin sama ucapannya Mondi. Gue masih punya feeling ya. Lu itu masih mau melindungi teman-teman lo kan?